partisipan. Kita mulai aja ya acara kita hari ini. Mudah-mudahan semua suara dan lain-lain. Oke, teman-teman, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya panggilkan narasumber kita, boleh ya kita lihat video berikut ini. Boleh, Mbak? Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi. Saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak dan sudah 20 tahun bekerja sebagai seorang profesional di sebuah perusahaan asuransi BUMN di Jakarta. Ada hal yang membuat saya terus berpikir bahwa apakah saya akan terus menjalani kehidupan sebagai profesional hingga pensiun, atau saya harus berpikir melakukan sebuah bisnis tetapi saya punya waktu yang lebih luang bersama keluarga. Pada sebuah kesempatan saya berjumpa dengan seorang sahabat lama dan dia menawarkan untuk kita menjalani bisnis yang menjanjikan menurutnya, yang akan memenuhi harapan saya tentunya. Semula saya skeptis karena ini sebuah bisnis yang belum tentu saya bisa jalani gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya jalani dengan pikiran yang positif dan ternyata bisnis ini tidak seburuk yang saya bayangkan, justru sangat menjanjikan. Pada awal Januari 2017, akhirnya saya bergabung di bisnis ini dan alhamdulillah selama kurang lebih 1 tahun, di Desember 2017, saya mencapai posisi Qualified Diamond. Setelah menjalani selama 3 tahun, pada akhirnya saya memutuskan untuk menjalani bisnis ini dengan sepenuh hati. Saya merasa bahwa bisnis ini akan jauh lebih maksimal dan berkembang jika saya fokus menjalaninya. Maka pada awal September 2020, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya dan fokus menjalani bisnis ini secara sepenuh hati. Saya merasa sangat bersyukur karena saya tergabung dalam sebuah kumpulan super system yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu Winners International Network. Super system ini sangat mendukung keberhasilan saya, sehingga dalam waktu 1 bulan saya sudah bisa mencapai peringkat Presidential Diamond. Hal yang selalu diajarkan oleh para leader di Winners International Network adalah ini adalah bisnis yang penuh kebaikan. Dan apabila kita lakukan dengan penuh ketekunan dan konsistensi, maka sukses akan menjadi milik kita bersama. Go Winners! Oke, teman-teman. Saya perkenalkan peraih peringkat terbaru kita di bulan September kemarin. Ini adalah seorang sahabat saya. Kita melalui banyak hal bareng bersama gitu ya. Dan saya bersyukur banget untuk apa yang di-achieve di bulan September ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sharing di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita bisa sukses bareng-bareng. Kita sambut bersama New Presidential Diamond Indiana Dewi. Makasih banyak Mbak Titi. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sangat terharu ya. Masya Allah, luar biasa. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa pada kesempatan ini saya diizinkan dan bersama-sama Mbak Titi menyampaikan, insya Allah ingin menyampaikan sebuah suatu hal yang insya Allah bermanfaat. Dan sekali lagi saya mengucapkan puji syukur atas izin Allah saya bisa mencapai Presidential Diamond. Tentu saja juga terima kasih yang terbesar buat sahabat saya, upline saya Mbak Titi. Kemudian leader-leader yang Masya Allah hebat-hebat banget, yang sudah meluangkan
begitu banyak waktunya, komitmen beliau-beliau ini, PID kita, Pak Sandi, Kak Sherry, kemudian GID Bu Ratu dan Pak Kurnia, ini luar biasa Bapak Ibu kami di Jakarta, kemudian ada GID Ridwan juga, Pak David, ID David, makasih banyak inspirasinya juga, kemudian Pak Api, Mami, ID Ilminarti dan Papi Septin, kemudian Mbak Elvira, ID Yusan juga, PD, semua PD yang dan QD dan teman-teman semua yang ada di grup yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terutama juga terima kasih yang tak terhingga buat keluarga yang supportnya luar biasa, buat suami saya, anak-anak, dan ini saya melakukan semuanya buat mereka. Insya Allah, amin. Juga mama papa saya yang tak henti mendoakan saya. Saya terharu banget nih. Jadi gini sih, sebenarnya ini hal yang saya malu sebenarnya ngomong ini, karena di sini ada leader-leader yang hebat-hebat, yang pasti ilmunya jauh lebih banyak dari saya, tetapi saya ingin sedikit sharing apa yang saya lakukan selama sebulan ini. Pastinya ini akan menjadi sesuatu yang bisa diambil langkah-langkahnya, apa ilmunya ya, atau apapun lah yang pastinya bisa ditiru ya, mudah-mudahan kalau itu bisa bermanfaat gitu. Jadi semua yang saya lakukan sebenarnya adalah hal-hal yang diajarkan oleh upline kita ya, pada para mentor kita, leader kita gitu. Dan seperti teman-teman semua tahu, Bapak dan Ibu, saya panggilnya teman-teman aja ya, walaupun ada Bapak dan Ibu yang senior nggak apa-apa ya. Jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman, alhamdulillah support system kita yang luar biasa ini, Winners International Network, sudah begitu masifnya gitu mempersiapkan kita semua ya. Jadi ini adalah blessing in disguise. Jadi berkah tersembunyi dari adanya pandemik ini gitu. Jadi luar biasa kita jadi bisa ketemu lebih intens, di seluruh Indonesia kita bergabung gitu ya, training bareng-bareng, saling mengenal satu sama lain, sesama leader gitu ya. Itu sesuatu yang bisa mengumpulkan energi kita, energi positif kita untuk bisa mencapai tujuan kita bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang mungkin biasa ya, ini adalah hal yang memang harus kita lakukan kalau kita ingin achieve sesuatu gitu. Seperti yang sudah disampaikan kemarin di awal bulan tanggal 5 September, saya ingat banget itu ada support system menyiapkan yang namanya PD Fast Track. Nah, di situ ilmunya Masya Allah luar biasa banget gitu ya, dan saya banyak sekali kebantu di situ. Karena selama kemarin saya termasuk yang cukup lambat, jangan ditiru ya Bapak Ibu teman-teman, karena dari QD ke PD itu makan waktu hampir ya 2 tahun lebih ya gitu. Dan saya akhirnya tahu gitu kenapa saya bisa begitu lama gitu naik ke PD ini gitu ya. Setelah dicari-cari apa ya, orang saya selalu ikut training-trainingnya gitu, karena kan memang upline bilang, Mbak Titi selalu bilang, Mbak ini ikut ya trainingnya, Mbak ini harus datang gitu. Jadi memang iya, tapi lama-lama saya nggak usah diingetin sama Mbak Titi. Saya pikir oh iya ya, nggak usah diingetin dong, kan kita yang mau sukses kan kita buat kita sendiri gitu kan. Maka terus akhirnya saya usahakan, walaupun ada 1-2 yang terlewat, setiap training atau setiap kegiatannya support system kita hadir. Dan pada saat itu memang cukup berat ya, karena saya masih kerja, terus kita pulang dari kantor malam-malam sampai kegiatannya malam sampai sekitar jam 10, setengah 11, sampai rumah setengah 12. Tapi itulah seninya kalau kita memang ingin achieve sesuatu ya, bahwa ada why besar gitu, cita-cita besar kita yang membuat kita menjadi itu menjadi sesuatu yang kecil gitu, bukan sesuatu yang masalah gitu, karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan memang diperlukan pengorbanan yang besar. Nah, dari PD Fast Track itu banyak ilmu ya. Jadi antara lain kalau Mbak Vira tuh, Bu Elvira pernah bilang di situ bahwa kita harus punya mindset yang positif gitu ya di bisnis ini, bahwa harus punya percaya yang besar bahwa kita akan sukses. Kemudian kita harus punya dream. Dream itu kita gambarin gitu, kita bikin dream board-nya gitu ya. Kemudian itu yang selalu kita dengung-dengungkan, kita lihat setiap hari gitu, itu yang akan memotivasi kita gitu. Nah,
kebetulan saya Dreamboard-nya di desktop, di laptop, dan di handphone gitu. Jadi kita kan semua kayaknya lebih sering buka-buka handphone dibanding buku ya. Sebentar lihat handphone gitu. Nah di desktopnya itu saya bilang bahwa saya achieve PD di Desember 2020. Pada saat itu saya memang sudah ada pikiran bahwa saya akan resign gitu ya. Di tahun 2020 itu either kapan saya belum tahu gitu pada saat itu. Tapi akhirnya setelah melalui perjalanan berdoa dan berkomunikasi intens gitu dengan orang tua, suami, keluarga, dan upline saya Mbak Titi dan Bu Ratu gitu ya. Akhirnya saya memang memutuskan untuk melakukan ini karena beriringan dengan personal purpose saya bahwa saya nggak boleh lama-lama di perusahaan saya. Saya punya cita-cita membangun bisnis di luar dan mempersiapkan pensiun saya, sehingga pada saat teman-teman saya pensiun, saya sudah siap untuk menikmati pensiun saya, gitu. Dan insya Allah semua seperti dimudahkan gitu oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi saya perjalanan ini saya merasa bahwa campur tangan Allah itu luar biasa besar gitu. Kayak saya tiba-tiba ditempatkan dari unit yang pendukung, kemudian saya masuk ke HR, di HR itu saya harus kenal banyak orang dari seluruh Indonesia, sehingga saya menambah phone book saya gitu kan. Kan kalau kita di bisnis ini kan memang kita harus punya paling enggak punya daftar nama yang harus lebih banyak gitu, karena itu adalah resource ya, sumbernya kita gitu melakukan bisnis ini gitu ya. Dan dari situ akhirnya saya nambah lagi kenalan saya lebih banyak gitu ya, teman-teman seluruh Indonesia. Dan pada saat saya resign pun saya merasa lebih firm gitu, karena ya udah saya ngapain lagi nih dalam waktu sebulan ini, saya harus melakukan sesuatu yang lebih cepat gitu. Seperti yang kalau Pak David di PD Fast Track bilang harus melakukan massive action gitu. Massive actionnya itu ya massive presentasi gitu kan. Kemudian harus melakukan to-do list-nya itu harus pekerjaannya itu harus di list gitu. Bahwa nggak boleh ada yang terlewat gitu dari aktivitas harian kita yang kaitannya sama kemajuan bisnisnya kita gitu. Nah, dari situ saya berpikir untuk bersama-sama dan selalu berdiskusi ya. Saya pastinya karena memang di grupnya Mbak Titi itu kita biasakan untuk selalu sharing, selalu diskusi di grup, atau nggak sesekali ya, kita lebih sering meeting tuh di Google Meet gitu. Karena selain free ya Mbak Titi ya, memang tinggal kita masuk ke email, kemudian kita klik kameranya, kita dapat ID, kita share, selesai, dan kita join. Memang lebih sederhana gitu, tapi kan esensi kita ngumpul-ngumpulnya itu gitu ya. Dan di situ kita saling sharing, saling menyemangati, ada masalah apa, dan itunya apa gitu, solusinya apa gitu. Nah di situ. Nah kemudian akhirnya pada satu kesempatan setelah saya resign, memang saya komit. Dan sempat diingatkan juga oleh Bu Ratu dan Mbak Titi waktu itu bilang bahwa Mbak ini nggak main-main loh, ini resign loh, ini nggak ada penghasilan loh gitu, nggak kayak kemarin loh gitu. Terus saya bilang iya Bu, terus iya berarti harus kerja keras, iya Bu. Terus, bisa ya. Mbak Titi bilang, kan Mbak Titi pernah cerita juga bahwa, Mbak, tapi kalau resign itu kayaknya nanti kita jadi agak itu tuh Mbak, jadi agak kendor nggak sih? Jadi nanti kita kebawa nyantai gitu. Tapi enggak lah ya, mudah-mudahan kita bisa fight gitu. Terus, tapi saya bersyukurnya memang sih ketika saya di HR itu dan ada pandemik, kita jadi terbiasa kerja dari rumah kan. Dan syukurnya lagi budaya di tempat kerja saya, di unit saya, memang setiap jam 8 pagi kita tuh udah mantang gitu di depan laptop gitu, kerja sampai jam 5 gitu. Jadi benar-benar kita koordinasi tuh dari laptop gitu. Jadi nah dengan itu saya jadi ketika saya resign, saya nggak kehilangan kebiasaan itu gitu. Saya pikir, makanya saya pas Bu Ratu bilang nggak apa-apa nih Mbak, kita kita lakukan nih secara masif. Nggak apa-apa Bu, karena saya udah terbiasa nih. Kemarin saya udah dibentuk nih selama 2-3 bulan sebelum saya resign. Alhamdulillah nih, kayak ini udah diatur gitu sama Allah, bahwa saya disiapkan gitu. Ya udah, akhirnya bismillah saya lakukan tuh, benar-benar saya nggak kasih excuse sama diri saya. Memang setiap pagi
begitu habis beres-beres, kebetulan saya udah nggak punya mbak, dan saya menjadi upik abu gitu sampai ya anak-anak selesai. Kebetulan suami saya juga sangat support gitu. Saya masih punya anak kecil yang masih harus Zoom meeting ya buat sekolah dia dan sebagainya gitu. Saya siapin anak saya dulu selesai, baru saya fokus mulai paling telat jam 9 lah. Jam 9 saya udah mulai di depan laptop. Saya pegang handphone sama laptop gitu. Laptop fungsinya adalah untuk backup ya, kalau misalnya untuk mindah-mindahin gambar atau bikin ketik gitu. Kadang-kadang karena usia, jadi kadang-kadang saya nulis di handphone tuh suka mistype gitu. Nah, saya melakukannya kan kalau Pak David sampaikan waktu itu kita harus melakukan massive presentation ya, idealnya gitu ya Pak ya. Ini karena memang musimnya kayak begini kan kita nggak memungkinkan nih ketemu ya. Dan saya salut banget sama Mbak Nuril sama Mas Ingrid, luar biasa. Mereka masih melakukan presentasi gitu, bertemu muka gitu, dan itu nyalinya luar biasa menurut saya dan patut diacungi jempol. Insya Allah ya, Sun PD ya Mbak Nuril, Mas Ingrid. Nah, Mas Heru juga tuh sama. Nah, saya memilih untuk benar-benar hanya di dalam kamar, sesekali keluar kalau lagi bosan gitu, melakukannya dengan cara WhatsApp texting, jadi ngetik, kemudian WhatsApp call ya, saya telepon kalau untuk penjelasan lebih lanjut, dan satu lagi ada WhatsApp voice message gitu. Status WhatsApp saya nggak pernah berhenti, itu ilmu yang disampaikan Bu Ura tuh luar biasa, tuh saya praktekin bener-bener setiap hari saya ganti-ganti status, dan itu juga pengaruhnya kita dapat member baru juga luar biasa tuh. Saya ada sekitar mungkin 10 orang ya dapat dari WhatsApp status aja gitu, Masya Allah. Kemudian kalau WhatsApp texting kan kita memang suka ngumpul sama Mbak Titi sama di grup ya. Kemudian kita menyiapkan, oke, hari ini kita mau sharing apa nih yang bisa di-sharing teman-teman sehingga itu bahan prospek kita gitu. Nah, akhirnya saya menyiapkan itu memang kadang-kadang kita butuh modifikasi ya Mbak Titi ya. Memang idealnya kita mengikuti prospek kita gitu. Ini tipenya kayak gimana gitu. Nah, kalau video kadang-kadang untuk beberapa hal mungkin mereka misalnya ada yang malas download gitu ya. Kemudian kalau tulisan mungkin ada yang malas baca gitu. Nah, tapi itu saya lakukan, tetap saya lakukan sharing video, sharing texting gitu ya untuk memperkaya gitu ya, bahwa ketika mereka mendapatkan informasi mereka bisa bikin tanda tanya tuh, ini apa ini ya, coba saya nanya deh gitu ya, itu ya. Terus saya juga harus ini juga nih, kira-kira apa ya yang saya pikir. Selain itu saya mikir apa message yang bisa bikin mereka menjadi pengen tahu gitu. Akhirnya saya coba nih apa ya, mancing conversation gitu, mancing percakapan dengan mereka gitu. Akhirnya saya bikin aja gini, Assalamualaikum Rani, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Nah, saya bilangnya gini, oh ya Ran, kalau butuh TF berkabar ya, TF gitu, saya nyebutnya TF. Kalau butuh TF berkabar ya, ini kalau nggak salah pernah diajar juga sama Bu Ratu. TF itu sangat penting loh di masa pandemi kayak gini, karena dia bisa membantu meningkatkan imun gitu. Dan teruji secara klinis dan kredibel gitu perusahaannya. Intinya, kalau butuh diskusi lebih lanjut, WA saya ya. Gitu. Terima kasih, udah gitu aja. Terus saya share gitu. Dan cukup berhasil gitu, Mereka rata-rata pada nanya gitu. Ya dari misalnya 30 nama, itu ada 10 lah kurang lebih yang langsung bertanya, apa sih TF? TF apa nih? Gitu. Ini suplemen atau apa? Jelasin dong, nah, kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu cukup membantu menurut saya gitu. Jadi sampai dengan saat ini, selain video sama si texting tadi, saya juga melanjutkan apa tadi yang sharing message tadi gitu. Nah, selanjutnya, oh ya, kan memang kita nih setiap hari kan diingatin sama Mbak Titi juga, dan kita memang tahu nih bahwa semakin banyak kita sharing ke teman-teman atau ke kolega kita atau cold market kita gitu, maka probability keberhasilannya semakin banyak gitu ya. Maka minimal memang saya standarkan 30 minimal ya. Dan kadang-kadang saya nggak kasih excuse sama diri saya, ya misalnya harus jam 5 selesai, saya tetap lanjut tuh sampai malam gitu. Karena emang ada sesuatu yang ingin saya kejar. Dan selama 25 hari yang bersisa, karena saya resign tanggal 5, itu saya lakukan itu.
nggak peduli mau hari Sabtu dan Minggu gitu, saya lakukan itu gitu. Jadi 30 nama itu saya bagi. Kadang-kadang kan Bu Ratu pernah bilang bahwa waktu yang paling tepat untuk melakukan sharing itu di pagi sebelum jam 8. Iya benar, karena orang mau kerja kan jam 8 ke atas. Kemudian pada saat jam 12 orang sudah istirahat sampai jam 1 aja. Nah, itu efektif banget kan, mereka buka handphone. Kemudian sama jam 5 sore gitu, sampai dengan sebelum jam 9. Karena udah jam 9 ke atas itu buat orang-orang tertentu aja yang sudah dekat gitu, yang butuh penjelasan lebih lanjut gitu. Dan itu memang efektif banget gitu di waktu itu, karena memang mereka pada saat buka handphone, kemudian WhatsApp status gitu. Jadi mereka kalau tiba-tiba ada kita pasang picture apa tentang sakit apa, mereka nge-pop up gitu kan. Ini untuk imun ya, misalnya gitu. Itu berhasil banget gitu. Nah, selanjutnya ketika saya berhadapan dengan prospek saya yang sibuk gitu ya, either itu dia ibu rumah tangga yang pasti rusuh gitu dengan kesehariannya dia, kemudian ada orang yang memang sibuk karena dia bekerja gitu ya, dan dia hanya punya waktu istirahat siang, tapi saya kebelet nih, saya nggak sabar gitu untuk menyampaikan bahwa ini harus dijelasin. Karena setelah sekian lama saya belajar, saya merasa bahwa teman-teman atau prospek kita kenapa nggak closing, karena mereka nggak paham gitu loh. Mereka nggak paham, ini produk luar biasa. Jadi kan tugas kita hanya menyampaikan, setelah itu terserah mereka gitu. Mereka mau memutuskan akan menggunakan atau oke, saya simpan, suatu hari ketika saya butuh TF, saya akan menghubungi Indi gitu. Jadi tapi saya harus menyampaikan informasi ini secara lengkap gitu. Saya suka gemas kalau saya nggak dikasih izin tuh. Kadang-kadang kan kita seharusnya kan memang juga nggak usah izin kan, karena ini kita hanya menyampaikan informasi yang baik loh. Jadi kita nggak usah merasa bersalah gitu bahwa kita menyampaikan ini gitu. Jadi akhirnya saya menggunakan voice message gitu. Saya pikir kan sesekali saya juga kalau misalnya lagi malas ngetik, saya jawabnya pakai voice message. Terus akhirnya gini, saya pikir ini juga bisa dipakai ya buat presentasi sebenarnya, atau menjelaskan sesuatu secara detail gitu. Karena kadang-kadang kalau texting suka mistype, terus suka bisa ngejelasinnya gitu, tapi kadang-kadang kan pegel, suka kehilangan ini gitu. Kalau ngomong kan lebih enak gitu ya. Terus nada kita gitu, suara kita meyakinkan atau tidak itu juga berpengaruh gitu kepada calon prospek kita. Dan yang paling penting adalah buat teman-teman tadi, prospek tadi yang sibuk, mereka bisa mendengarkan kapanpun waktunya. Tentu dengan syarat kita harus follow up gitu. Karena saya pernah tuh prospek saya bukan nggak follow up, saya lupa gitu ya, 2 hari nggak saya telepon, nggak saya ingetin gitu pakai texting, dia nggak lihat juga gitu. Terus akhirnya saya ingetin, Pak udah didengerin belum? Oh iya lupa, bentar tak dengerin dulu ya, nanti tak kasih feedback gitu. Udah bener gitu, pas dia denger gitu satu-satu, iya Yandi keren ya, oke, kalau gitu paketnya ada nggak? Nah, tiba-tiba dia nanya paket, wih, kok bisa langsung closing gitu. Tapi nggak selalu ya. Kadang-kadang ya ini ya namanya bisnis ini kan memang bisnis yang butuh butuh penolakan gitu kan. Memang kalau kata Pak Sadi bilang, semakin banyak penolakan kan kita semakin dekat pada kesuksesan kita gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Tapi esensi yang kita harapkan, kita menyampaikan informasi selengkapnya, itu sudah sampai gitu. Bukan ingin dia closing ya, tapi ingin dia paham gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau dia butuh produk ini, dia akan kembali ke kita gitu. Oh iya, dia ngejelasinnya enak banget, lengkap gitu. Itu saya jelasin tuh sampai mungkin slide presentasi itu saya jelasin gitu, saking ini. Tapi akhirnya saya juga berpikir kelamaan juga nih, saya ringkes-ringkes gitu. Tapi esensinya dapat gitu loh, bahwa ini produk yang tidak sama dengan herbal. Karena kan pasti jawabannya, saya sih udah minum ini kok herbal, udah minum propolis, udah minum madu, nggak apa-apa, saya sehat-sehat aja. Ya kita sampaikan bahwa ini tidak seperti itu, ini adalah vaksin pasif gitu ya. Beda banget levelnya aja, ini isinya memori antibody gitu kan, bukan lagi vitamin mineral yang mensupport metabolisme gitu kan beda, memang beda gitu. Jadi harapannya dengan voice message itu
bisa menyampaikan informasi secara komprehensif gitu, sehingga dia dapat informasinya seutuhnya gitu. Sehingga saya yakin banget deh teman-teman yang atau prospek yang dikasih informasi yang selengkapnya, dia akhirnya bisa memutuskan secara lebih bijak gitu loh, iya atau tidak, atau dia akan meneruskan kepada teman-teman koleganya yang membutuhkan gitu. Nah, kemudian setelah itu, nah kan kalau Pak David juga cerita kalau kita tuh memang menyiapkan tools ya Pak selengkap mungkin gitu. Jadi ketika kita melakukan presentasi atau menyampaikan sesuatu itu kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, pada saat saya melakukan prospek itu pun juga saya lengkap tuh, ada bukan PDR sih, apa namanya, ada clinical abstract misalnya, sewaktu-waktu dia butuh, kalau pas lagi prospek dokter, ada uji klinisnya nggak? Saya langsung cari di situ, saya foto, cekrek gitu, saya kasih gitu. Pokoknya ketika melakukan pekerjaan prospek itu benar-benar saya siapkan peralatannya gitu, sehingga mempermudah kita untuk melakukan prospek itu gitu. Nah, menurut saya apa yang saya alami 25 hari ke belakang ini, itu juga adalah hasil dari saya menanam di bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Jangan sedih kalau selama kita menyampaikan informasi ini belum closing gitu. Saya tiap hari tuh 36 tapi belum ada yang closing. Jangan sedih. Karena memang prosesnya seperti itu gitu, bahwa bisnis ini memang bisnis persisten gitu ya. Kita menyampaikan informasi yang baik ini tujuannya adalah untuk menyemai dulu gitu. Kita nanam gitu, nanam bibitnya dulu gitu. Ada waktunya nanti kita setiap hari tuh closing, itu ada loh. Dan saya lagi mengalami gitu kemarin itu, Masya Allah gitu. Menurut saya ini luar biasa gitu. Jadi saya pikir itu adalah buah yang kemarin-kemarin saya tanam, sehingga pada musim kayak gini nih, ini kan PSBB 2 nih ya, pandemiknya jadi nambah lagi, sehingga mereka ingatnya kalau cari TF sama Indi gitu. Nah itu yang penting banget diingat gitu. Jadi buat Bapak dan Ibu teman-teman yang mungkin juga baru jalan ya, ini adalah proses yang harus kita lewati ya. Bahkan saya pernah sharing ke nomor telepon yang saya nggak tahu deh itu. Seingat saya itu masih kenal lah saya gitu. Saya kirim aja, namanya Pak Anto gitu. Tiba-tiba Pak Antonya nelpon ke saya. Ibu maaf, Ibu dapat nomor telepon saya dari mana? Terus saya bingung. Sebentar, saya cek. Oh ya ini Pak Anto yang mana ya saya. Terus saya bilangnya gini, Bapak maaf ya Pak, nomor Bapak tuh ada di phone book saya. Pastinya kita pernah berteman dan bertemu di suatu acara gitu. Ya saya hanya ingin menyampaikan informasi yang baik. Monggo kalau diterima, kalau belum ya nggak apa-apa. Disimpan dulu atau diinformasikan ke kolega Bapak atau saudara Bapak yang butuh gitu. Oke, makasih. Tadinya nadanya tuh tinggi banget gitu. Saya juga kaget. Sampai kayak gini ya. Saya pikir ya saya belum pernah juga ngalamin kayak gitu. Tapi itu ya bagian dari apa ya, memang dinamika ya. Pasti kita akan mengalami itu. Dan saya menyiapkan diri gitu untuk hal-hal yang kayak gitu. Bahwa kalau kita mau menuju suatu goals sukses ya itu adalah kegagalan itu satu paket gitu kan ya. Satu kesatuan gitu ya, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau gagal adalah gagal, enggak. Gagal itu adalah pintu kesuksesan gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Nah, kemudian ya follow up itu juga sangat penting ya. Ketika udah kita sharing itu, saya paling lambat 2 hari emang sih ke teman-teman itu, ke prospek-prospek saya itu. Jadi 2 hari saya ingetin bahwa gimana, ada feedbacknya nggak? Boleh nggak dikasih feedback apakah tertarik sama produknya atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kurang jelas gitu. Jangan sampai deh kita memaksa dia sehingga kita melakukan penjualan yang memaksa gitu, hard selling gitu ya. Jadi saya pikir cukup menyampaikan, mudah-mudahan dia bisa menerima dan bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut sehingga kita lebih mudah mengarahkan. Karena kalau udah terjadi diskusi atau percakapan itu menurut saya itu adalah tanda-tanda bahwa kita bisa membungkus ini gitu loh, bisa closing gitu insya Allah gitu ya. Menurut saya tanda-tanda dia memang ingin tahu gitu terhadap produk kita, atau misalnya nggak closing sekarang,
suatu hari dia akan kembali ke kita. Itu saya yakin dan saya udah mengalami gitu beberapa teman-teman yang menjadi prospek dan closing seperti itu gitu. Kemudian support system kita itu luar biasa. Winners International Network itu saya bersyukur banget bisa bergabung di dalamnya. Leaders kita, saya punya cerita masing-masing dari leaders kita, dan setiap leaders itu saya merasa bersyukur ya, saya sangat terinspirasi oleh beliau-beliau ini gitu, masing-masing punya kelebihan masing-masing, dan saya berusaha untuk bisa mengambil gitu positifnya masing-masing beliau-beliau itu, dan itu penting banget ya. Saya ingat banget ketika saya pertama kali join di Business for Life ini, diajak Mbak Titi, saya masih simpen tuh tiketnya pada saat itu. Pak Sadik dan Kak Sherry ngisi Where Eagles Dare di Bank Mandiri di Sudirman gitu. Itu saya masih simpen kuponnya. Ingat banget itu tanggal 17 Januari 2017, 27 Januari. Nah, kemudian ada setiap momen, kemudian begitu QD pertama, saya diajak Mbak Titi, Bu Ratu, Pak Kur join di yang 7 Habit sama Pak David ya, dan di situ saya belajar banyak banget. Di situ kita saling memberikan pujian, dan pujian itu masih saya simpan sampai sekarang. Itu buat motivasi saya gitu. Mbak Titi pulang dari Korea, dia ngasih kartu pos, dia tuliskan bahwa dia ingin sekali gitu saya gitu sebagai mitranya bisa maju bersama dan bisa merasakan gitu apa yang dia rasakan ketika berangkat ke Korea, dan itu memotivasi saya juga gitu banget ya Mbak Titi, terima kasih banyak. Itu momen-momen sentimental itu saya simpen gitu, jadi itu membuat saya lebih terpacu dan termotivasi gitu. Dan setiap leader itu punya kelebihan masing-masing, sehingga itu yang selalu disampaikan bahwa jangan pernah tinggalkan acara support system kita, karena setiap leader yang menyampaikan itu punya point of view yang pasti berbeda dari yang lain, dan itu makin memperkaya kita gitu. Dan itu benar-benar saya pegang gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita nggak boleh berhenti meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya. Di bisnis ini kita saling memberikan goodness ya, kebaikan lah ya. Apa yang bisa kita lakukan, ini adalah bagian yang mungkin saya bisa sedikit sharing, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dengan Mbak Titi juga bermanfaat buat teman-teman Bapak Ibu semua gitu. Dan mungkin ada sedikit-sedikit apa yang bisa saya kerjakan, bisa bermanfaat dengan, buat teman-teman semua, itu sangat meaning buat saya gitu. Jadi kita di sini harus bisa saling memberikan inspirasi dan memberikan manfaat gitu. Kita harus bisa menjadi added value buat semua teman-teman yang ada di sini. Dan saya bersyukur bergabung di setiap grup-grup di WhatsApp itu rame, saya senang gitu, karena mereka punya ini masing-masing ya, cerita masing-masing, dan itu menginspirasi saya gitu. Dan pada akhirnya jadi intinya memang kita nggak boleh kerja sendirian di bisnis ini gitu. Ini adalah bisnis teamwork. Kita nggak bisa kerja tanpa upline kita. Kita nggak bisa kerja tanpa mitra kita. Itu nggak nonsense gitu kerja di sini. Sehingga alangkah lebih baik kita berkumpul seperti ini, saling menginspirasi, saling menyemangati gitu ya. Sehingga bisnisnya akan bisa berkembang jauh lebih besar dan lebih berkah gitu. Itu yang saya idam-idamkan, sehingga nanti suatu saat saya pulang dipanggil gitu oleh Allah, saya ada sesuatu yang bisa saya banggakan, saya ceritakan bahwa mudah-mudahan ini menjadi pahala buat kita semua gitu. Itu aja Mbak Titi. Terima kasih banyak kesempatannya, teman-teman semua yang hadir mungkin dari Merauke sampai Medan, mungkin teman-teman di Medan juga semua sangat menginspirasi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indi, terima kasih banyak sharing-nya, luar biasa. Sama-sama. Banget ya. Terima kasih Mbak Titi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita praktekin bareng-bareng. Jadi yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa memang satu dulu Mbak Indi, aku mau tanya. Iya. Ini tentang follow up ya, pada saat voice message itu terpikir, itu ceritanya gimana?
Oh iya 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 ya. Jadi gini ya itu ketika saya menjelaskan, jadi saya ingin menjelaskan ke seorang-orang yang sibuk-sibuk nih, yang nggak punya waktu gitu. Tadi ibu rumah tangga yang lagi ngurusin anak, kemudian ngegoreng apa segala macam, itu yang saya alami sekarang gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi saya ingin banget menyampaikan informasi ini dengan seutuhnya gitu. Apa, gimana caranya? Nah kan saya juga suka tuh misalnya lagi melakukan sesuatu, ngetiknya nggak selesai, akhirnya saya nggak sabar, saya pakai voice message. Ini bisa banget dipakai gitu loh. Ini bisa banget dipakai untuk bisa menjelaskan sesuatu secara lebih detail gitu. Jadi, nah dari situ akhirnya mitra-mitra saya yang baru ada yang bilang, oh, dia bikinin dong voice message penjelasan gitu. Nanti jadi kalau ada yang nanya, ini bisa kita terusin gitu. Oke, saya bikinin gitu. Tapi nanti pakai voice message-nya Desi juga ya. Jadi karena Desi mitranya Desi akan lebih kena gitu kalau suaranya suara dari Desi. Oke, nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya kirimin tuh paket suaranya yang menjelaskan tentang TF itu apa, perusahaannya seperti apa, kemudian apa namanya kelebihan dan kekurangannya. Akhirnya dia bisa share. Selain itu dia bisa pelajari lagi gitu. Karena itu kan bisa kita ulang-ulang ya. Apa sih itu tadi? Oh ya oke. Itu teman saya akhirnya dicatat tuh buat belajar. Oke, TF itu berarti molekul ini ya, molekul protein yang isinya memori antibody ya. Oke. Oh ya itu lebih gampang yang ngejelasinnya. Nah gitu. Jadi manfaat banget deh gitu. Ini bisa banget ditiru gitu. Itu sih Mbak Titi. Betul. Jadi teman-teman ada beberapa poin kenapa kita mau adain acara ini. Satu adalah tools yang disiapin oleh support system, oleh kantor itu luar biasa semua. Mulai dari poster, kemudian mulai dari video, semuanya tuh udah keren-keren banget. Channel YouTube. Cuman memang ada hal yang sebetulnya kita harus melakukan sesuatu yang lain apa ya gitu ya. Nah, aku ngerasa klik banget ketika ada alternatif tool satu lagi berupa voice message. Kenapa? Karena sebetulnya teman-teman pada saat kita sharing video itu tadi banyak juga hambatan yang ditemui di lapangan. Misalnya, aduh nggak ada kuota lah, aduh apalah gitu ya, nanti tunggu di rumah tunggu wifi lah, apalah macam-macam kayak gitu. Terus sudah gitu balik lagi nih aku coba mengaplikasikan bahwa kita itu harus memberikan personal touch nih kepada prospek-prospek kita. Nah, pada saat kita mau kasih personal touch melalui teks, oke, bagus. Melalui video bagus banget. Permasalahannya adalah banyak hal yang mesti kita persiapkan nih kalau kita mau bikin video gitu ya. Mulai dari pencahayaan dan lain-lain, suara gitu ya. Tapi kalau voice message, dan ini pun tadi pagi baru aku praktekin ketika ada salah satu mitra yang minta dijelasin, Mbak Titi tolong dong jelasin tentang ada yang nanya nih tentang MLM dari sisi syariahnya, yang kayak gitu-gitu gitu. Nah itu tuh bermanfaat banget. Jadi kita tinggal pakai earpiece ya, terus udah gitu kita tinggal jelasin aja di situ dan itu suaranya jelas banget dan dia bisa ulang-ulang lagi. Gitu ya tentang voice message. Jadi ini lebih kepada follow up. Jadi ini bisa dipakai. Cuman yang pertamanya banget adalah yang teman-teman aku pengen biar kita bisa gerak bareng-bareng, massive action-nya adalah pada saat kita nge-blast pagi-pagi. Jadi apa yang kita lakuin di grup adalah upayakan itu malam udah siap 30 nama, kalau belum kejar malam 30 nama, itu abis subuh deh paling enggak. Sehingga kita bisa start jam 6.15 kalau aku. Kenapa? Karena aku masih harus kerja jam 8 gitu ya. Kalau aku share di jam 8, banyak mata-mata nanti kan, Titi ngapain nih jam 8 gitu kan. Jadi aku mulai jam 6.15, 6.20 gitu ya, sampai jam 8 gitu. Nah itu nge-blast tuh. Nge-blastnya adalah teman-teman, yang penting adalah kita harus beriklan. Orang harus tahu kalau cari TF harus sama saya. Jadi, nah pandemi ini nolong banget iklan kita. Jadi pertamanya nih biasanya aku bilangnya ada, aku mau share sedikit ya tentang pandemi ini, kasihlah satu artikel pendek bahwa nih pandemi makin gila nih misalnya gitu. Terus bawahnya baru aku kasih tahu kalau butuh TF kabari aku ya gitu. Nah, terus jelasin sedikit TF itu dibutuhin loh untuk ini nih gitu. Nah, itu 30 nama. Habis itu udah tinggal terus nanti kita cek lagi jam 12, jam 1 gitu. Pas jam istirahat gitu. Tuh pokoknya kita nebar jaring deh gitu. Nah, udah gitu, balik lagi tadi tentang penolakan gitu ya. Kenapa sih
kenapa sih aku pengen banget kita punya TTH bareng gitu ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kita adain lewat Gmeet atau Google Meet, itu benar-benar pagi-pagi kita bareng-bareng tuh on gitu, udah gitu kita share ke 30 nama, dan pada saat itu kerasa banget deh pada saat ada yang dapat follow up, terus kita, ih kok dia di follow up gitu-gitu, terus udah gitu, aku juga mau dong, belum ada follow up gitu, terus udah gitu kita share lagi lebih banyak lagi gitu, terus nanti kalau ada yang kayak orang-orang negatif gitu, terus kita bisa sharing di situ, aduh nih ada orang kayak gini-gini, jadi bener-bener kepompa banget dan kita positif semua jadinya, jadi oh dia juga ditolak kayak gitu biasa aja, misalnya kayak gitu di telepon, atau kayak Mbak ini tadi di telepon, kalau aku kemarin di WA, ibu dapat nomor telepon saya dari mana ya, gitu-gitu, banyak lah hal-hal kayak gitu, dan itu bersyukur banget ketika kita ada di teman-teman yang satu frekuensi gitu, jadi kita saling kasih support gitu. Terus udah gitu udah, jadi mudah-mudahan nih kalau teman-teman berkenan, boleh banget kalau nanti bisa japri gitu ya, mau dong ikutan Gmeet bareng-bareng pagi-pagi misalnya gitu. Nanti teman-teman kalau mau lakuin di grup masing-masing juga nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya ada juga orang yang bilang, aduh aku nggak punya upline misalnya tuh, aku belum punya downline misalnya gitu, gabung juga nggak apa-apa gitu. Jadi artinya nanti kita share linknya gitu. Itu nggak lama sih, paling cuma sejam. Gitu aja sih. Mudah-mudahan sharing yang kita lakuin hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita jalanin bareng-bareng, dan kita bisa sukses bareng-bareng gitu. Amin, amin. Kalau ada yang mau nanya boleh ya, monggo. Kayaknya belum ada ya Mbak Titi. Oke, kalau atau teman-teman mungkin ada yang mau sharing juga di sini, berbagi tips untuk yang lain kali. Iya. Mas Ingrid nanya nih, Mas Ingrid. Mau tanya Mbak Indi, terus kelanjutan cold marketnya Pak Anto tadi gimana Mbak, positif kah? Mas Ingrid, saya sih tetap sharing ya. Saya nggak peduli sih, maksudnya ya yang penting saya udah menjelaskan bahwa dia, kita pernah satu grup, entah, karena nggak mungkin saya ada namanya dia, saya save gitu, cuman memang saya lupa sama sekali gitu. Tapi saya akan tetap sharing sih ke dia. Kan saya udah jelasin bahwa kita pernah ketemu di suatu event atau tergabung satu grup, ya saya izinkan saya gitu, maksudnya untuk menyampaikan ini gitu. Tapi saya nggak bilang izinkan sih, tapi tetap aja saya sharing gitu aja. Jadi mudah-mudahan nggak sekarang hari. Oke, Mbak ini makasih. Sama. Tapi itu satu grup ya Mbak ya maksudnya? Maksudnya iya kayaknya kan kayak saya banyak ikutan grup ini grup itu ya, kadang-kadang lupa iya. gitu. Nah gitu, jadi lupa gitu, benar-benar nggak ini, dia nggak kenal saya gitu, saya juga perasaan saya juga kenal dia, tapi kok bisa ada namanya, saya bingung. Gitu. Oke, terima kasih. Ya sama-sama. Oh iya, satu lagi, jadi apa yang kita lakukan tentang 30 nama, balik lagi ya, kenapa kita ulang-ulang tentang 30 nama per hari, karena memang itu kunci awalnya. Kita harus ngebuka dulu gitu ya. Nah, dan itu kita benar-benar praktekin apa yang dilakukan oleh, kalau bahasa aku adalah orang nelayan tiram gitu ya. Mereka itu mereka nggak pernah berpikir apakah di kerang yang ini ada tiram atau enggak nih, kayaknya ada nih, ini enggak nih, kayaknya busuk, enggak pernah, itu kelamaan. Jadi kita jangan pernah milih. Jadi kalau aku bilang urut kacang aja dari name list di handphone itu huruf A gitu, misalkan 30, ya udah itu aja 30 grup gitu. Nah nanti semuanya kena gitu. Nah nanti textingnya itu kan sama persis. Jadi kita nggak perlu rubah-rubah, itu template-nya sama persis sampai dengan phone book kita habis dulu. Jadi misalkan di phone book kita ada 3.000 nama, itu teksnya sama persis sampai dengan 3.000 nama, baru nanti begitu habis kita mulai lagi dari nomor 1, baru teks yang berbeda atau artikel yang berbeda. Ini di luar dengan orang yang kita udah punya ini ya, kita udah punya step lebih gitu, misalkan dia udah nih kayaknya udah mendekati closing, itu berarti dia ada treatment lain lagi. Tapi kalau yang untuk ngeblasnya itu benar-benar semua. Jadi
nggak perlu pilih-pilih ini punya uang ini gimana itu nggak pernah. Jadi pokoknya kehabisan waktu kita kalau seandainya harus milih-milih nama lagi, pokoknya pakai aja 30 semua. Gitu. Iya, iya. Mbak Titi, ini ada yang nanya juga dari Mbak Ririn. Mbak Ririn bilang boleh nggak pakai picture untuk menjelaskannya gitu. Kadang suka bingung gitu kalau menjelaskan, jadi pakai picture boleh nggak? Dibandingin dengan tulisan kita. Nggak apa-apa juga ya Mbak Titi. Kalau menurut saya sih itu nggak apa-apa. Sebenarnya kan apa yang kita share itu sebenarnya untuk memancing percakapan gitu ya, diskusi gitu loh terhadap kita mau menyampaikan produk kita gitu, menyampaikan manfaat kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya share langsung closing, enggak gitu. Itu adalah jembatan ya, bridging untuk kita bisa menjalin komunikasi gitu sama dia terhadap produk ini gitu. Makanya saya pede menyampaikan tadi, hai kalau butuh TF berkabar ya, sama orang yang nggak kenal sama sekali, karena kan sifatnya umum kan, saya memancing diskusi sebenarnya gitu, apaan nih gitu. Jadi ini bisa banget dipakai buat cold market menurut saya gitu, dan itu efektif sih. Ada beberapa teman-teman yang juga nggak kenal gitu, ini siapa nih gitu, tapi saya nanya, apaan sih TF gitu, itu bermanfaat gitu. Gitu. Pak Dev, monggo Pak Dev. Pak Dev suaranya kecil Pak Dev. Suaranya nggak kedengeran. Belum kedengeran Pak Dev. Belum ya Mbak Titi ya? Belum. Teman-teman belum ya? Suaranya kok kayak Minnie Mouse Pak jadinya? Settingnya kali Pak. Pak Dev suaranya kayak Minnie Mouse deh, atau ini kali setting suaranya. Mbak Indi. Iya Mbak Yeni. Hai. Kabar. Baik, Mbak alhamdulillah. Titi, Mbak Indi, apa yang gue yang luar biasa. Boleh nambahin dikit ya, boleh komen-komen dikit ya. Boleh, silakan. Ini dari Sambil nunggu Pak David. pengalaman aku nih. Ya. Ya, Oh ya Pak David ya, nggak apa-apa ya. Sorry, aku. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak Dev ya. Jadi ini kan pengalaman pribadi gitu. Memang Ya. bener banget kalau itu proses ya. Jadi memang kadang-kadang tuh kita udah lupa sharingnya kapan. Tahu-tahu dia ini lagi. Kalau aku sih triknya tuh memang beberapa kali dia beli beli gitu ya. Coba-coba. Terus akhirnya closing. Nah kadang-kadang kita pengen bilangin ke mereka, ini tuh ada bisnisnya loh. Kesitunya itu aku kayaknya agak lama karena takutnya dia udah defense duluan gitu ya. Jadi biasanya tuh mereka karena memang butuh banyak, jadi mereka mau closing atau apa, tapi abis itu aku akan bilang ini ada bisnisnya. Ada yang langsung ngeklik, ada yang langsung, oh deh ntar aja deh gue konsumsi dulu atau gue beli dulu. Nah supaya dia bisa cepet nangkep nih, ini ada peluang nih di sini tuh gimana ya trik-triknya gitu sih Mbak Ini. Itu aja. Thank you. Ya. Mbak Titi jawab dulu Mbak Titi. Saya melengkapi. Boleh sih sebetulnya. Jadi gini, kalau aku sebetulnya ini program buildernya For Life nih gila banget kalau aku ya, bahasa aku tuh. Karena orang nggak perlu dijelasin tentang bisnis, itu udah otomatis dia jalanin bisnis. Jadi aku bilangnya gini, kalau seandainya kita mau cerita tentang bisnis, cuma bingung gitu ya gimana cara ngomongnya, aku cuma bilang bahwa kita jadi builder dulu nih. Kita jadi builder, terus udah gitu, kita kan udah dapet tuh 1,5 tuh. Terus kita bilang sama dia, lo tau nggak, sebetulnya kalau lo mau dapetin produk ini gratis, bisa gitu, misalnya gitu. Terus dari itu, kalau misalnya dia udah temen dekat, aku bisa bilang gini, tau nggak, gue udah dapet 1,5 dari For Life, lo pengen juga nggak? Gitu. Jadi, dan ketika dia paling nggak mau, gimana caranya? Kan ini manfaatnya lo udah rasain, ceritain aja ke 3 orang gitu kan. Nah, nanti pada saat teman-teman udah terbentuk buildernya dari 3 orang, terus kan dia udah senang udah dapet 1,5 tuh. Terus bilang lagi sama dia, nah teman-teman lo di orang itu, kasih tahu, masa cuma lo doang sih yang dapet 1,5, bilang lagi kayak gitu, lo mau nggak dapet 1,5 juga kayak gue gitu.
Nah, nanti kamu yang dapetnya dapat 3 kali, dapat 4 kali lipat gitu. Jadi nggak langsung direct gitu ya. Karena memang yang bisa dipungkiri pada saat kita masuknya dari produk itu agak susah kita untuk mengarahkan mereka ke bisnis, kecuali memang kita masuk dari awal dari bisnis gitu ya. Itu sih tips dari aku. Atau kalau Mbak India atau teman-teman yang lain mau sharing mungkin. Mbak Titi, iya benar banget sih yang disampaikan Mbak Titi. Emang saya ngerasain ya, maksudnya dengan adanya builder ini begitu gampang kita mengarahkan teman-teman untuk bisa mencapai timnya gitu. Nah, untuk itu saya sih biasanya langsung setelah dia dapat produknya, mungkin awalnya pasti produk dulu ya. Kita jangan langsung nawarin ini ada bisnisnya atau sebenarnya. Jadi biarkanlah beberapa hari gitu ya, ketika dia nanya lagi, baru kita tawarin gitu. Mau nggak gitu kan tadi Mbak Titi bilang tuh. Nah, untuk juga bisa jadi gini, kalau Mbak Titi kan udah dapat nih buildernya misalnya gitu. Nah, akhirnya setelah si builder ini jadi, saya caranya gini juga, kita jangan sungkan-sungkan juga turun langsung ke teman-teman juga gitu. Jadi saya ajakin ngobrol juga, misalnya buildernya, kemudian si buildernya saya minta izin, boleh nggak nanti saya kasih ini juga, saya bantu untuk ngobrol juga, kita ngobrol bertiga gitu. Jadi mungkin karena dia baru gitu, ini pengalaman saya terhadap builder saya yang baru. Dia baru join dan lagi tahap belajar, dia belum terlalu paham produknya, sambil dia belajar, tetapi kita juga membantu mitranya dia gitu, karena ini potensi kan, dia cerita tuh si buildernya, saya itu cerita kalau dia potensi loh bisnisnya, oke ya udah kita ajakin ngobrol ya gitu, ya udah langsung kita ceritain tuh si buildernya itu, mau nggak dapat mitra langsung dibayar, kemudian ajak mitra 2 lagi biar dapat bonus tadi 1,5 gitu, setelah jadi builder dapat 1,5 gitu. Nah itu efektif banget sih Mbak Titi kalau menurut saya, Mbak Yeni gitu. Jadi ini bisa banget mengembangkan bisnis kita, dan pada akhirnya saya sekarang mulai pede gitu. Tadinya tuh saya benar-benar udah pegal kali Mbak Titi ngajarin saya marketing plan gitu. Pak David juga berkali-kali, ini kok susah amat sih, saya tuh orangnya emang senangnya yang gede-gede gitu. Sesuatu tuh yang besarnya dulu gitu, dan alhamdulillah dengan paket builder ini, program builder ini itu membantu banget gitu. Jadi dari kecil builder, nanti kan lama-lama juga bisa jadi QD itu, volumenya bisa memompa QD level 3.000-nya gitu sih. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Dengeran nggak suara saya sekarang? Udah jelas Pak. Oke. Silakan, Pak. Congratulations ya India, Mbak Titi. Makasih Pak Dev. Akhirnya saya pernah ngobrol sama Mbak Titi ini soal Mbak Indi. Masih ingat Mbak Titi? Iya Pak Ya, Titi. Mbak Indi udah lama nggak muncul ke BOP. Aduh, itu Ya. dia tuh. Malu. Saya bilang ya sabar aja. Memang kalau lagi sibuk, apalagi Mbak Indi kan pindah bagian ya. Saya tahu banget, saya sering hubungan sama Mbak Indi ke HRD kan. Saya juga jualan training. Iya, benar. Tapi yang saya mau ambil di sini buat teman-teman yang lain ya. Jadi Mbak Indi ini kelihatan pembelajar. Kalau liatin nggak BOP pada notice nggak, Mbak Indi selalu bikin catatan, bikin ringkasan buat kita semua. Ya? Ngerekam. Jadi pembelajar sejati gitu. Nah teman-teman kalau mau sukses di ini ya harus mau belajar. Kuncinya itu. Dan ngerjain tugasnya. Tugasnya tadi salah satu kerjain daftar nama itu, dan itu massive action kan, dikerjain kan. Betul. Ada satu mitra, saya nggak tahu dia ada di sini atau enggak, dia nggak mau ngerjain PR nomor 1, winners knowledge. Kenapa? Loh itu kan masa orang lain harus tahu? Nggak boleh dong, itu hanya harus saya yang tahu. Ya ampun Bu, saya bilang, itu kan bukan untuk saya periksa satu-satu, saya mau meriksa Ibu ya ngerjain tugas atau enggak. Itu adalah syarat di bisnis ini gitu. Iya, betul. Ya, jadi jangan salah sangka ya. Memang kadang-kadang kita kaget juga lah cara paradigm orang ngeliat ke kita gitu ya, harus kerjain ini, kerjain itu, tapi percaya deh itulah syaratnya. Dan teman-teman harus seperti Mbak Titi tadi harus ngabisin itu daftar nama. Betul. Ya, setiap hari isi lagi. Teman-teman ngabisin berapa, isi lagi dengan jumlah yang sama. Selalu 100 itu harus full. Iya.
ya. Lihat dong hasilnya Mbak Indi. Ya Mbak Indi, Mbak Titi ini begitu saya ya. Mereka sharing ilmu sama saya, sama grup saya itu luar biasa, dan akhirnya mereka ya, teman-teman kita di keluarga besar Winners ini berhasil ya. Nanti giliran kita juga kejadian. Emang kenapa perlunya support sistem ini, teman-teman ya. Kita semua harus berhasil. Kita semua harus saling dukung. Itu aja Mbak Indi. Selamat pagi Mbak Titi, selamat. Ya, Terima kasih banyak Pak luar Dev. biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Masa-masa melo. Masa-masa melo. Pak Dev ini salah satu inspirasi saya yang luar biasa karena ilmunya saya suka banget ngambil quotes-quotes yang Bapak sampaikan. Betul. Jadi emang betul banget sih yang disampaikan Pak David ya Mbak Titi. Di sini tuh memang kita harus mau belajar mengosongkan gelas dan mau bisnis berkah sih, kemudian kita mengeluarkan kembali, maka itu akan terjadi keberkahan ya. Dan saya yakin semua teman-teman di sini mau melakukannya gitu. Amin. Kalau bahasanya Pak David, knowledge is not knowledge until it delivered. Share ya. Ya, betul ya Pak ya. Jadi air itu yang bermanfaat itu air yang mengalir, bukan air yang menggenang gitu ya. Jadi benar. Jadi artinya pada kita ada tahu suatu ilmu harus disampaikan, mau dia satu garis ke, mau dia crossline disampaikan aja gitu. Toh kalau kita sukses kan omset for life-nya naik, terus udah gitu kan bagian kita lihat 1%-nya jadi naik lagi gitu kan. Amin. Benar. Share dunia ya. Betul, share dunia gitu sih. Mungkin itu aja sih teman-teman yang mau kita sampaikan. Jadi welcome kalau ada yang mau ikutan TTH, kita biasanya brief pagi-pagi teman-teman. Mau. Boleh ya Pak David ya? Mau. Insya Allah nanti kita share Gmeet-nya, link-nya. Oke. Nanti di situ kita bareng-bareng gitu. Gitu aja sih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Yang ditanya lagi, sebentar kita lihat chat dulu. Boleh Risa, boleh monggo. Boleh. Nanti insya Allah aku catat dulu ya bentar ya. Karena nanti kan Japri, karena kita nggak mungkin share di grup lalu ini ya. Pak Jo mau Pak Jo. Pak Jo, Mas Heru. Nah ini mau ikut semua tuh. Seru nih. Jadi rame. Jadi kalau rame-rame itu rasanya semangat gitu. Iya. Jadi semangat. Iya, apa-apa. Dewi. Oh ya. Jadi kita nungguin BOP pertama Mbak Indi ya. Waduh. Nggak Mbak Titi. Betul. Great leader, great speaker ya. Amin, mudah-mudahan Ya, Pak. siap. Oke, teman-teman. Terima Bu. kasih. Eda Berlianta juga nih ya, saya catat ya. Oke. Nanti kalau ini karena banyak nih, mungkin kita share di grup nggak apa-apa ya. Siapa yang mau join gitu ya? Oke, ini udah aku catat juga sih. Gitu ya. Kita share. Oke, teman-teman, begitu aja. Mau foto nggak?